Oke, baik teman-teman semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan ketiga dan 4 ini. Kita akan membahas tentang fungsi kerjasama dalam koperasi. Berikutnya, koperasi yang kita pahami adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, yang perlu kita berikan penekanan di sini adalah kekeluargaan, kemudian gerakan ekonomi rakyat, kemudian dia beranggotakan orang-orang yang atau badan hukum. Jadi bisa perorangan, bisa yang mempunyai badan hukum. Berikutnya teman-teman, koperasi juga merupakan organisasi otonom dan swadaya yang diawasi dan dikelola atau dikendalikan oleh anggota. Jika koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, dalam hal ini adalah badan usaha lain atau sesama koperasi, termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka melakukan itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh anggotanya dan tetap tegaknya otonomi koperasi. Artinya di sini bahwa koperasi walaupun menjalin kerjasama dengan pihak lain, hal ini juga tidak bisa menafikan peran dari pengendalian pengawasan dari anggota koperasi tersebut. Berikutnya kita tahu bahwa apa fungsi dan peran koperasi. Nah, di sini kita lihat ada dua item di sini yang perlu dipahami dan kita implementasikan nanti ketika kita mendirikan sebuah badan usaha bentuk koperasi. Yang pertama, ditegaskan bahwa gerakan koperasi mendirikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi berupa Dewan Koperasi Indonesia. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi bagian kedua pasal 115. Nah, koperasi saat ini sesuai dengan aturan yang terbaru tahun 2012 ini menggantikan nomor 25 tahun 1992, bahwa saat ini sudah berdiri, sudah ada Dewan Koperasi yang berperan untuk meningkatkan kualitas koperasi. Karena sebelumnya di Undang-Undang tahun 92 jumlah koperasi di Indonesia itu sangat tinggi sekali, sangat banyak dan tersebar dari seluruh pelosok Indonesia. Namun banyaknya kualitas itu tidak serta-merta koperasi itu ada peningkatan kualitas. Nah, oleh karena itu undang-undang ini mendorong juga untuk lahirnya suatu koperasi yang berkualitas. Sekaligus koperasi yang berlandaskan juga sesuai dengan ekonomi syariah. Nah, artinya ada dua landasan atau ada dua jenis koperasi yang bergerak sesuai dengan jenis usaha ekonomi syariah dan konvensional atau koperasi yang sebelumnya sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, berikutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 bahwa koperasi juga membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Jadi koperasi memang lahir dari wadah dan perjuangan karena ada gejala-gejala ketidakmerataan perkembangan perekonomian di masyarakat Indonesia, sehingga koperasi ini menjadi suatu langkah yang tepat untuk memberikan solusi yang sangat berguna bagi peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya di sini anggota dan secara umum masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, C, berperan secara aktif dalam upaya
tinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Kemudian berikutnya bahwa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok gurunya. Nah, menyinggung dari poin B, C, D ini, bahwa berbicara tentang sokok guru, perekonomian koperasi adalah suatu sendi sokok guru perekonomian nasional karena dilahirkan sesuai dengan dasar-dasar nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian di undang-undang terbaru sokok guru ini diciptakan suatu lembaga atau Dewan Koperasi Nasional yang menjalankan fungsi agar koperasi itu terus memperjuangkan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi secara nasional. Kemudian berikutnya bahwa berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi atau kita juga dikenal sebagai istilah ekonomi Pancasila. Nah, peran dari koperasi ini penting sekali menjadi sebuah acuan bagi perkembangan koperasi di Indonesia ke depannya. Kemudian berikutnya bahwa pembangunan koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa ini terkait dengan mekanisme kerjasama dan output dari kerjasama yang diselenggarakan koperasi sejauh ini. Bahwa ditinjau dari segi kualitas, hasil pembangunan tersebut sungguh membanggakan, ditandai dengan jumlah koperasi Indonesia yang meningkat pesat. Namun jika ditinjau dari segi kualitas masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian koperasi belum berperan secara signifikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pembangunan koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, kemampuan ekonomi anggota, serta peran dalam perekonomian nasional maupun global. Artinya di sini koperasi diarahkan untuk mempunyai bargaining power dan bisa bersaing dan sejajar dengan koperasi-koperasi di tingkatan global. Kemudian berikutnya dari sisi kerjasama permodalan dalam koperasi, bahwa kita mengetahui bahwa modal pernyataan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan usaha koperasi yang produktif dan prospektif, baik usaha yang diselenggarakan sendiri oleh koperasi maupun dengan cara kerjasama usaha secara kemitraan dengan pihak lain. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk kerjasama yang bisa diterapkan dalam meningkatkan koperasi ini, baik sisi permodalan, sisi pemasaran, sisi produksi, maupun sisi lainnya, SDM, peningkatan jaringan koperasi, sehingga benar-benar koperasi itu mampu eksis dan berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional maupun global. Dalam konteks ini bahwa kerjasama koperasi harus berperan aktif dan di mana anggota tetap harus bersikap otonom dan mempunyai fungsi sebagai pengendali, pengawas sehingga koperasi itu tidak kehilangan ruhnya. Berikutnya bahwa sesuai pasal 91 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi, bahwa tujuan kerjasama dalam koperasi yang pertama adalah untuk meningkatkan usaha anggota dan menyatukan koperasi potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar koperasi, baik simpan pinjam maupun koperasi sekunder. Ya, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ini memang diarahkan sekali untuk
adanya peningkatan koperasi bergerak di bidang simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam sekunder. Kemudian koperasi simpan pinjam sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam antar koperasi, simpan manajemen usaha simpan pinjam, pendidikan simpan pinjam yang menjadi anggotanya, manajemen risiko, konsultasi manajemen usaha simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam, standarisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya, pengadaan sarana usaha untuk anggotanya, dan atau pemberian bimbingan dan konsultasi. Jadi ini penting sekali untuk membangun sebuah ekosistem koperasi yang sehat, mulai dari penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam antara anggotanya sampai kepada penyediaan bimbingan dan konsultasinya.